Pagi ini kami sangat beruntung karena cuaca cerah sehingga kami bisa menikmati terbitnya matahari di tepi laut yang sangat indah di ujung genteng. Salah satu hal yang menarik dalam adventure riding adalah riding di pesisir pantai. Namun ada kalanya jika kita riding di pantai, kita mengalami kendala. Salah satunya adalah stuck karena pasirnya gembur atau kita tidak dapat traksi. Untuk mengevakuasi motor jika mengalami hal seperti ini terjebak dalam pasir adalah pertama, kita rebahkan motor sampai dengan ban belakang terangkat dari pasir. Kemudian kita tutup lubang dengan pasir sampai dia rata. Kita padatkan. Motor kita angkat. Masuk gigi 1, kemudian motor kita ayun ke depan dan ke belakang untuk memadatkan pasir. Setelah dia agak padat, untuk start pada kondisi pasir pantai seperti ini, teori yang kita lakukan adalah pertama, kita tahan RPM mesin sekitar 5.000 sampai 6.000 RPM. Kemudian kita buka kopling secara perlahan untuk mendapatkan traksi perlahan-perlahan sampai dia mendapat grip. Kita berdiri di atas motor, kemudian langsung pindah gigi 2. Makin cepat kita jalan di pasir, motor akan makin stabil. Saya akan perlihatkan sekarang. Masuk gigi 1, RPM agak tinggi, kemudian riding di pasir atau tempat yang gembur, pada saat motor setelah berjalan, lutut menjepit sepeda motor, bisa tangki atau pada saddle tergantung posisi motor, kemudian berat badan ada di belakang sambil setengah jongkok, dan kita buka gas. Usahakan dia berada di gigi 2 atau gigi 3 atau lebih cepat, karena semakin cepat kendaraan bergerak, motor akan semakin stabil. Saya akan tunjukkan. Dan sekarang kita akan river crossing. Pastikan jalur yang kita lewati itu aman, tidak melindas batu ataupun yang terlalu dalam. Sayang waktu kita tidak banyak untuk bisa menikmati pantai yang indah dan bermain di pasir yang putih di Teluk Ciletuh. Sambil sarapan, kami mempersiapkan diri mempersiapkan perjalanan menuju Curug Sodong, sebuah curug yang kembar atau yang sering disebut juga sebagai Curug Pengantin.
Begitu banyak curug atau air terjun yang ditemukan di kawasan Ciletuh National Geopark ini, sangat mengagumkan. Curug Sodong memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Curug ini dinamakan Sodong karena di balik air terjun terdapat cekungan yang menyerupai sebuah gua. Dalam istilah bahasa Sunda disebut Sodong. Dalam beradventure, kami harus siap untuk nyasar, karena nyasar merupakan bagian dari adventure. Malam ini kami berusaha kembali ke ujung genteng melalui jalan pintas, tapi ternyata kami menyasar dan harus melewati pematang sawah. Motor ferry mati. Di tengah padi-padi yang hijau yang ditiup angin kencang, dalam kegelapan suasana sangat mencekam. Dalam beradventure, kami harus siap untuk nyasar, karena nyasar merupakan bagian dari adventure. Motor ferry mati. Di tengah padi-padi yang hijau yang ditiup angin kencang, dalam kegelapan suasana sangat mencekam. Namun kami menikmati indahnya padi yang sedang bergoyang ditiup angin. Ayo dong, 1, 2, 3. Ayo, mundur. Kita tuh lepas ngeplank, kamu starter aja langsung jalan ya. Nah, itu pakai otak namanya. Oke, Om. Oke. Siap, Om. Aman, Om. Nah. Itu dong. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kami berada di tengah-tengah sawah, jalan berbaris di pematang sawah di malam hari. Tiba-tiba ada salah satu anggota kru kami yang mengumpat. Baru saja diingatkan, hati-hati, jaga
bicaranya agar tidak menggunakan kata-kata yang kurang baik, dan tiba-tiba motor mati, harus nuntun motor di tengah sawah sepanjang mungkin 500 meter. Adalah penting sekali untuk benar-benar menghormati semua tempat yang kita kunjungi. Fair Ya. hati-hati lo, jaga omongan tempat Iya, sini ya. betul. Kemudian nggak nyampe 5 detik motornya Mati. empat. Iya. Makanya Ada kebiasaan-kebiasaan anak muda yang diteruskan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari sampai kadang lupa ketika kita pergi ke daerah tertentu. betul, dan ini Itu masih sebuah kesalahan yang saya lakukan hari ini. Kotor semua ya. Kadek sudah berusaha memperbaiki motor, namun tidak berhasil karena fuel pump atau pompa bensinnya nampaknya rusak. Sehingga kami memutuskan untuk mengirim motor ke Bandung untuk diperbaiki. Hari ini, walaupun hujan, kami harus tetap bekerja. Tim kami bagi dua. Saya bersama tim motor akan menuju ke Curug Awang dan Puncak Dharma, sedangkan tim mobil langsung menuju Curug Cikaso. Saat ini kami dalam perjalanan dari Ujung Genteng menuju ke Gunung Padang. Tadinya kita mau stay di Ujung Genteng hanya 1 malam, tetapi karena ada problem sedikit di motor aku, jadi motornya harus di repair, dikirim ke Bandung. Nanti kemudian setelah selesai akan dikirim ke Cirebon. Jadi sementara ini aku ada di mobil, kemarin aku nyetir, hari ini aku jadi penumpang. Karena ada yang mesti dikerjain, mesti nerusin research, kemudian mesti siapin narasi buat nanti ada proses editing awal di Cirebon. Tim motor udah berangkat tadi pagi karena mereka harus ambil gambar di Ciletuh. Oke, kita udah sampai di Curug Cikaso. Nah, nanti kita mau naik dari situ pakai boat 15 menit lah ke Curug Cikasonya. Terus mau lihat sebentar. Terus harusnya tadi kita kesini tuh udah keinginannya adalah mau makan kerang sungai, tapi ternyata karena sungainya lagi naik, jadi nggak bisa, nggak dapet. Nah, sekarang penggantinya ikan mas dan sambal jablay. Ini terkenal ya, karena saking pedesnya disebutnya sambal jablay. Ke Curug Cikaso. Sekarang kita menuju ke Curug Cikaso. 5 menit sih naik boat ini. Ya, ini karena lagi pasang kelihatan airnya coklat. Tapi tadi baru dengar dari bapak yang ada di samping sana bahwa kalau mau mancing di sini malah dapat ikan kakap merah. Kakap merah itu kan biasanya di laut, tapi karena ini mungkin juga
air dari laut masuk ke sini, jadi kakap merahnya juga ada di sini. Ini sungainya namanya apa, Pak? Sungai Cikaso. Cukai Cikaso. Nah, ini mulai kelihatan perbedaan warnanya. Aman. Nggak ada buaya, dalamnya 2 meter. Udah deket, jadi dari sini nanti kita jalan sedikit. Udah kedengeran juga suara airnya. Nuhun, Pak. Ditungguin ya. Iya. Bisa cerita, Pak, mengenai Curug Cikaso ini? Orang kan banyak yang datang ke sini. Ya, Terus ini juga curugnya kebetulan hari ini airnya juga lagi banyak sekali. ya. Coba Bapak bisa cerita sedikit? Sebetulnya di air terjun ini kan, air terjun Cikaso ada 3 Neng. 1, 2, 3 ya. Iya. Kebetulan di setiap air terjun di sini ada mitosnya. Arti kata di sini ada penghuninya Neng. Oh gitu. Iya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya ini, ya. Air terjun yang paling besar dari sana, yang paling besar sebelah kiri, ya. Itu penghuninya Eyang Ulung Sakti, keturunan Wali Sunan Kalijaga. Dia punya kekuasaan dari Baya sampai Garut, Neng. Ya. Dia semedinya di batu sana, batu besar. Ya. Untuk yang air terjun yang di tengah, kebetulan itu penghuninya Dewi Roro Kidul sama Belorong ya, yang dia semedinya di batu yang tengah itu. Dewi Loro Kidul sama kayak Nyi Loro Kidul? Iya, iya, sama Belorong. Terus yang pojok penghuninya dari sana, dari Gunung Butak nih, di laut, pinggir laut. Iya. Oh iya, sering ada penampakan Neng, tapi posisinya penampakannya nggak kalau siang ya. Dulu pernah dapat sama kamera, difotoin sama bapak ke sana ke depan. Oh ternyata ada gambar ular, ekornya di sana, kepalanya di sana. Oh begitu. Putih. Ular Meskipun besar. siang hari? Iya, meskipun siang hari. Sering penampakan, ya istilahnya. Ketinggian air terjun ini 64 meter. 64 meter, kemudian kedalaman airnya? Kedalamannya yang sebelah kiri sana yang paling besar 35 meter. 35 meter. Tapi yang tengah ada yang 5 meter, ada yang 6 meter, ada yang 1 meter ke pinggirnya sebelah sininya. Di pojok pun juga sama, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, itu aja. Makasih Pak. Iya. Setelah 3 kali saya mengunjungi Ciletuh National Geopark, akhirnya saya menemukan Curug Awang. Curug Awang adalah Niagara Mini di Sukabumi. Kadek memang menyukai tantangan. Dia berjalan di jalan setapak yang sampingnya terdapat
jurang beratus-ratus meter. Maka tidak boleh ada kesalahan, karena sekali ada kesalahan, akibatnya akan sangat fatal. Kawasan Curug Awang termasuk dalam segmen Taman Jaya Geopark Ciletuh. Curug ini terletak di aliran Sungai Ciletuh. Pada aliran sungai ini dijumpai 3 curug berurutan. Yang paling atas Curug Awang, Curug Tengah, dan Curug Puncak Manik di bagian yang paling bawah. Sayang kami tak sempat menyaksikan keindahan dari Curug Puncak Manik. Kombinasi antara air terjun dan sawah-sawah yang hijau, hutan yang lebat adalah cermin keindahan Parahyangan. Untuk berputar yang sempit, kita bisa menggunakan side stand atau standar samping sebagai tumpuan. Buka standar samping, kemudian pegang sebelah sisi kanan dari motor, kita cari balance-nya, keseimbangan motor sampai kedua roda terangkat, kemudian tinggal kita putar. Sangat mudah dan sangat menghemat tenaga. Kami beruntung karena kali ini perjalanan kami dilengkapi dengan peralatan komunikasi Bluetooth yang memungkinkan untuk conference, di mana kelima pengendara motor bisa berbicara bersamaan. Sehingga perjalanan kami kali ini penuh tawa, penuh hal-hal yang lucu yang kita bisa bagi melalui komunikasi Bluetooth. Dalam perjalanan menuju ke Curug Cimarinjung, kami sudah melihat Curug Cimarinjung dari kejauhan, sehingga sangat nikmat bermotor sambil melihat pemandangan yang sangat indah. Dari Curug Cimarinjung, tim menuju ke Puncak Dharma. Walaupun hanya 2 km perjalanan dari Curug Cimarinjung ke Puncak Dharma, dibutuhkan skill yang cukup tinggi untuk membawa motor yang seberat 250 kg. Di medan yang sangat berat, licin, menanjak, apalagi nanti turunnya. Apa yang terjadi dengan Dendi? Mundur dikit, mundur semeter. Oh iya, kalau itu pakai otot namanya. Kalau saya nggak mau pakai otot. Dan kalau model seperti itu, begitu di stuck, ban belakang stuck, kendali, jangan dipaksa dan jangan didorong karena nanti akan ngabisin tenaga. Jadi mundur dulu sampai ban depannya sampai di lubang, digas ulang. Jadi dia dapat momentum 1,5 meter, 1 meter momentum udah lumayan banyak sekali. Kalau kita dorong-dorong oke. 1 tanjakan, 2 tanjakan bisa. Kalau tanjakannya ada 10, 20, 30 udah habis. Ya, karena endurance
bukan soal seberapa kuat kamu sampai di atas, tapi endurance itu bisa didapat kita keluarkan tenaga seminimal mungkin karena kita udah punya tenaga mesin yang melimpah, jadi ngapain kita dorong ya. Bukan saja ketangguhan si pengendara yang diuji, namun kemampuan motor-motor kami benar-benar diuji dalam perjalanan 2 km dari Cimarinjung ke Puncak Dharma. Di tengah perjalanan antara Cimarinjung dan Puncak Dharma, ditemui juga sebuah curug yang disebut Curug Dok-Dok. Rasa capek dan tegang dalam perjalanan mencapai Puncak Dharma terhapus sudah dengan keindahan alam melihat Teluk Ciletuh yang begitu indah. Teluk ini sering disebut sebagai Tapal Kuda Ciletuh. Selesai dari Puncak Dharma, kami mengejar tim mobil yang kini sudah berada di Cikaso. Walaupun hujan dan malam hari, kami tetap riding menuju ke Gunung Padang. Perjalanan menuju Gunung Padang melewati Sukabumi. Kami tiba di Gunung Padang jam 2 pagi. Pagi hari di Gunung Padang sangat sejuk. Kami segera mendaki bukit di mana ditemukan situs Gunung Padang.
Gunung Padang untuk saya sangat spesial karena beberapa kali saya ke sana, saya mengalami hal-hal yang sangat mengejutkan, sebuah tempat yang cukup mistis. Ada dua jenis batu musik, yang satu batu bonang, yang di belakang saya ini batu kacapi, istilah seperti itu. Nah, jadi kenapa batu suaranya sangat nyaring, berbunyi Pak? Karena menurut ilmiahnya bahwa semua batu yang ada di Gunung Padang ini dikategorikan sebagai jenis batu andesit piroksin. Artinya jenis batu yang banyak mengandung kadar besi yang sangat tinggi. Cuman yang dikategorikan sebagai jenis batu musik purba yaitu batu bonang dan batu kacapi. Hanya dua Pak ini yang ditemukan alat musik purbanya seperti itu. Yang ini suaranya yang batu bonang lebih halus, lebih rendah. Nah, kalau yang batu kacapi itu suaranya lebih tajam, resonansinya itu lebih tinggi Pak. Pelan, tapi resonansi itu lebih tinggi ke kuping, itu lebih tajam suaranya seperti itu. Nah, kalau menurut masyarakat dulu bahwa kenapa di Gunung Padang ini ada batu musik, nah menurut orang tua terdahulu bahwa kedua batu musik ini dulu difungsikan sebagai alat ritual Pak. Batu ini memang terbuat dari batu yang asli, produksi alam. Tetapi bentuk seperti kaki macan, kemudian lekukannya itu jelas tidak mungkin hasil bentukan alam, tapi memang dibuat oleh manusia. Jadi ini salah satu sampel kenapa sulit sekali mencari bentukan batu asli di Gunung Padang, karena rata-rata semua sudah dibentuk oleh manusia atau man-made. Saya ingin menunjukkan bahwa Pak Wisnu agar wirelessnya tidak kacau balau dan pindah-pindah terus, maka beliau memegang sebuah pisau lipat yang ditusukkan ke batu agar dapat grounding. Dapat grounding. Karena tadi sempat frekuensinya pindah-pindah terus. Jadi terpaksa selama pembicaraan harus di grounding. Pak Wisnu adalah seorang yang terkait dengan penelitian di Gunung Padang ini sejak awal sekali, sampai diberhentikannya penelitian. Sayang sekali kok diberhentiin ya. Gunung Padang merupakan satu fenomena yang luar biasa, temuan yang bukan main, yang menggegerkan dunia, karena tadinya diduga lebih tua dari piramid yang ada di Egypt. Ternyata sudah terbukti bahwa memang lebih tua. Dia 16.100 untuk lapisan pertama. Untuk lapisan pertama. Belum tahu yang di bawah lagi. Lapisan pertama yang pertama. Yang kedua, ketiga itu yang permukaan kan 500 tahun sebelum Masehi. Jadi karena ini bertahap pembangunannya. Tadinya diperkirakan ada ruang-ruang bawah tanah. Setelah diteliti, bagaimana keadaan di bawahnya? Di teras 5, apa yang ditunjukkan dari hasil geolistrik sesudah dilakukan penggalian itu memang ternyata di situ ada beberapa lorong, beberapa ruang kosong, gitu ya. Ruang kosong itu kira-kira berapa luas? Jadi ya mungkin luasan ruangannya sekitar hampir 6 kali 4, terus tingginya mungkin sekitar 3 meter gitu. Berarti ini merupakan sebuah
candi kah? Sebetulnya apa kira-kira Gunung Padang? Ya, jadi kalau mengikuti konsep tata ruang Sunda, itu di Sunda itu selalu mengenal 3 area. Area pemukiman, area penanaman, dan area yang dilestarikan. Nah, Gunung Padang ini ada di tempat yang ketiga, area yang dilestarikan. Makanya kalau kegiatan manusia sehari-hari memang tidak di sini, tapi jauh di bawah, artinya di areal yang memang mereka peruntukkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi makanya di sini yang ditemukan adalah satu tempat yang dianggap suci. Saya nggak nyebutkan itu sebagai satu magis, tetapi saya sebutnya sebagai healing area. Sehingga orang yang datang sini mendapatkan ketenangan, mendapatkan energi yang positif gitu ya. Karena memang secara tempat dipilih oleh para leluhur sebagai tempat yang memang disucikan. Ya, 2 tahun yang lalu saya datang ke sini membawa kompas, digital kompas handphone, itu arahnya menuju ke utara, tapi jarumnya medan magnetnya muter terus. Ya. Kalau saya lihat bentuknya ini ada kemiripan dengan Machu Picchu di Peru. Terasingnya dan sebagainya. Yang saat ini masih diperdebatkan tentang tua mana Machu Picchu sama Gunung Padang. Itu sampai di mana kira-kira? Ya, kalau kebetulan pada saat beberapa seminar yang diadakan mengenai Gunung Padang, kan peneliti yang dari Machu Picchu juga sempat datang, terus kemudian yang peneliti Göbekli Tepe juga sempat datang ke sini. Ya, mereka mengatakan bahwa soal tua atau muda itu masih harus dibuktikan dari beberapa ekskavasi. Machu Picchu sudah diekskavasi, Gunung Padang belum diekskavasi. Jadi kita masih belum bisa menentukan apakah lebih tua atau lebih muda. Tetapi indikasi yang muncul dari data-data yang ada menunjukkan bahwa Gunung Padang ini lebih tua daripada Machu Picchu. Karena Machu Picchu itu 5.000 tahun. Kalau ini yang lapisan pertamanya di 16.000 tahun sebelum Masehi. Untuk bayangan kira-kira Borobudur di tahun 600 dibuat, sesudah Masehi, selesai tahun 2400. Ini 16.000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sekali. Jauh. Itu yang sering datang ke benak saya, siapakah Nusantara itu? Karena di abad-abad sebelum Masehi itu sudah ada eksistensi di dalam negara kita ini. Ya, jadi memang kalau kita mau berpikir sedikit terbuka untuk membangun, katakanlah paling sederhana saja, menata satu batu-batu alam yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian punya struktur. Kalau dilihat dari hasil geodesik itu punya struktur yang tertata rapi, terkonsep. Dari hasil penelitian bisa diilustrasikan bahwa bangunan ini ada tangga utama, kemudian ada pintu samping dan sebagainya. Pastinya di 16.000 sebelum Masehi itu Nusantara ini sudah punya peradaban yang tinggi. Hanya tinggal sekarang memacu lagi bukti-bukti di tempat lain yang menunjukkan bahwa peradaban itu memang sudah ada dari 16.000 tahun yang lalu. Ada seorang profesor dari Brasil yang menulis buku The Lost Atlantis. Setelah 20 tahun penelitian, beliau berani mengatakan bahwa sebetulnya The Lost Atlantis itu adalah Indonesia. Melihat dari geografinya, melihat dari peninggalannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kebetulan saya sebutkan bahwa penelitian Gunung Padang ini kan memang
diprakarsai oleh tim terpadu riset mandiri, di mana di situ isinya ada ahli arkeolog, geologi, maritim, ada teknik sipilnya dan sebagainya. Kalau diurut perkembangan alur peninggalan yang ada, semuanya menuju ke selatan. Dari Gunung Padang menuju ke areal Ciptagelar atau Gunung Halimun, masuk lagi ke Pelabuhan Ratu. Artinya ada satu aktivitas utama sebetulnya di daerah pantai yang bukan di pantai utara dari Pulau Jawa, tetapi justru di selatan Pulau Jawa. Karena kita tahu bahwa Laut Jawa sendiri sebetulnya terbentuk karena adanya zaman es. Dia sebelumnya merupakan satu lembah subur. Kalau dari penelitian kan dia merupakan muara dari Sungai Barito Purba. Sehingga ada kemungkinan apa yang pernah dituliskan oleh para peneliti luar bahwa The Lost Atlantis itu ada di Indonesia, menunjukkan ciri-ciri yang memang memungkinkan. Yang sekarang Laut Jawa itu adalah tempat areal kehidupannya, sisi pantainya justru ada di pantai selatan. Membenarkan Atlantis juga mungkin masih jauh, tetapi paling tidak bahwa areal kehidupan Sundaland itu memang pernah ada di tempat di Nusantara ini. Ada salah satu peneliti di TTRM yaitu Dr. Dani Hilman dan sudah kelas dunia, sampai berani membuat buku Plato Tidak Pernah Bohong, ya kan? Dan itu bukunya sudah dipublish di banyak tempat. Terus kemudian ditambah lagi dengan satu peneliti lagi, namanya Dani Irwanto, berani meyakinkan bahwa ya Atlantis itu ya di Indonesia. Kemudian ada lagi waktu itu kami juga ketemu dengan peneliti Graham Hancock. Itu memperkuat peradaban yang hilang. Kalau dia menyebutnya peradaban yang hilang itu adanya di Nusantara. Terus ada lagi Oppenheimer, sama juga mengatakan bahwa ciri-ciri yang disebutkan di situ semua kalau mau disebutkan pusat peradaban tadinya adanya di Nusantara. Saya melihat kehidupan di Gunung Padang ini mirip sekali di Mesir. Bahwa adanya sungai, kemudian orang nyuwun macam-macam, ada yang pelabuhan-pelabuhan kecil, dan mereka hidup di kehidupan itu memakai transportasi sungai yang bermuara ke samudra lepas. Apakah dalam penelitian itu ada kesamaan? Ya, jadi kalau mungkin pernah lihat hasil ilustrasi itu bukan karya mistik, karena waktu itu dirintis oleh Pak Pon Purajatika. Beliau itu melakukan penelitian kawasan Gunung Padang, dilihat dari sisi arsitektur Sunda, sehingga kita bisa lihat ada sedimen sisa di bagian depannya Gunung Padang berupa danau terhubung dengan aliran sungai terus sampai ke Pelabuhan Ratu. Kita harus lihat bahwa sebetulnya aktivitas nenek moyang itu sangat kuat berhubungan dengan sistem sungai, sungai dan laut ya. Jadi kalau biduk, biduk gambarnya ada di dalam gua Maros ya. Kita Maros, ya. Itu yang mau dihancurin kan? Iya, tapi kayaknya dikonservasi akhirnya. Terus ada satu lagi bentuk kapal pakai cat warna merah. Dan sama sudah di carbon dating 40.000 tahun yang lalu. Itu 40.000 tahun yang lalu. Itu Nusantara. Ketika Maros mau dihancurin, kita datang ke sana dan kita sebarkan berita itu melalui televisi. Mungkin karena itu digagalkan memang. Ya, itu bagus sekali. Maros istimewa sekali. Kalau kita bicara cuma investor aja, masih banyak sekali kok potensi investasi di Indonesia yang lebih daripada ngancurin situs purba seperti ini. Maritim culture itu buat Indonesia sudah dimulai dari awal, bukan di Laut Jawa tapi memang sudah di samudra.
kelasnya sudah kelas samudra. Antara Kalimantan dengan Sulawesi memang tidak nyatu dengan adanya palung kan. Sudah terbukti, sehingga bahwa orang Bugis sudah mengenal teknologi kapal layar sampai demikian canggihnya dengan sampai finisi, ke Afrika dan ya, sebagainya. itu memungkinkan karena memang mereka berbatasan sudah dengan samudra. Negara kita itu butuh generasi muda yang baru, generasi baru yang open mind dan untuk discover kekayaan Nusantara. Oke, Baik. thank you Pak Wisnu. Selamat. Kita ketemu Sukses di jalur untuk- nih ya. sebentar. Sukses untuk Ring of Fire. Thank you. Karena motor Duk 200 sedang direparasi di Bandung, maka kami harus melewatin kota Bandung hanya sekedar untuk mengambil motor.